ये मेरी माँ चले, ये मेरी माँ चलो। छोटे बाबू Balik lagi sama gue sisi lain. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, gue mau ngajak kalian buat ngebahas sesuatu yang benar-benar bikin merinding guys. Kita sering banget dengar berita bencana alam, tapi kadang kita lupa betapa dahsyatnya kekuatan alam itu. Kali ini, kita bakal kupas tuntas. Kita bedah lebih dalam lagi. 6 banjir bandang paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Ini bukan cuma soal air yang meluap, tapi tentang kisah-kisah di baliknya. Tentang perjuangan dan tentang tragedi yang mengubah hidup jutaan orang. Siapin diri kalian, karena ini bakal jadi perjalanan yang emosional. Kita akan melihat kembali peristiwa-peristiwa yang mengguncang dunia. Dari Cina, Pakistan, Australia, Brasil, sampai India. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat kita semua sadar. Buat kita semua lebih waspada dan peduli sama lingkungan kita. Kita akan lihat bagaimana dalam sekejap, air bisa jadi musuh paling menakutkan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya tanpa ampun. Dan yang paling bikin sesak napas guys, salah satu dari 6 bencana ini baru aja terjadi. Tanggal 6 Agustus 2025. Uttarakhand di India kembali dilanda banjir bandang yang sangat dahsyat. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Karena kita akan segera masuk ke cerita pertama yang gak kalah mengerikan. Let's go! Oke, kita mulai perjalanan kita dari masa lalu guys. Jauh sebelum ada kamera canggih atau drone, sebuah tragedi kolosal terjadi di Cina. Bayangin, tahun 1931, Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia yang biasanya jadi sumber kehidupan, tiba-tiba berubah jadi monster yang ganas. Semuanya berawal dari kombinasi maut guys. Salju yang mencair secara ekstrem di musim semi, ditambah dengan curah hujan yang gila-gilaan selama berbulan-bulan. Tanggul-tanggul yang dibangun selama berabad-abad yang seharusnya jadi pelindung, jebol satu persatu kayak mainan. Air bah yang datang bukan cuma air, tapi campuran lumpur, puing-puing, dan segala sesuatu yang disapunya. Menerjang dataran rendah Cina dengan kecepatan mengerikan. Kalian bisa bayangin nggak? Area yang terendam itu luasnya setara dengan negara Inggris, atau bahkan lebih besar. Kota-kota besar seperti Wuhan dan Nanjing tenggelam total. Rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan tanah liat hancur lebur dalam hitungan detik. Angka korban jiwa dari banjir ini simpang siur. Tapi perkiraan paling konservatif aja menyebutkan angkanya mencapai ratusan ribu. Bahkan beberapa sejarawan percaya jumlah korban tewas bisa mencapai 4 juta orang. Setelah air surut, yang tersisa cuma kehancuran total. Lahan pertanian yang subur berubah jadi lautan lumpur yang nggak bisa ditanami. Jutaan orang kehilangan rumah, harta benda, dan mata pencaharian mereka. Tragedi ini meninggalkan luka yang sangat dalam bagi bangsa Cina. Mereka belajar dengan cara yang paling pahit tentang pentingnya manajemen sungai dan sistem peringatan dini. Kisah banjir Sungai Yangtze 1931 ini jadi pengingat abadi tentang betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan alam. Sekarang, kita lompat ke era yang lebih modern guys. Tahun 2010, sebuah negara di Asia Selatan, Pakistan, menghadapi bencana yang disebut oleh PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk yang pernah mereka tangani. Penyebabnya adalah curah hujan monsun yang anomali, yang intensitasnya jauh di atas normal. Hampir 1/5 dari total wilayah Pakistan terendam air. 1/5 guys. Itu area yang lebih luas dari gabungan Austria, Belgia, dan Swiss. Infrastruktur negara hancur lebur. Jalan raya putus, jembatan ambruk, rel kereta api terendam, membuat akses bantuan jadi sangat sulit. Dari Asia Selatan, kita terbang ke benua kanguru, Australia. Orang mungkin mikir Australia itu negara maju, canggih, pasti siap menghadapi bencana. Tapi di tahun 2010 sampai 2011, negara bagian Queensland dihantam oleh serangkaian banjir bandang yang begitu dahsyat. Sampai-sampai media menjulukinya inland tsunami. Pada 10 Januari 2011, sebuah dinding air setinggi 8 meter tiba-tiba menyapu Lockyer Valley tanpa peringatan. Ibu kota negara bagian Brisbane, kota metropolitan terbesar ketiga di Australia, juga nggak luput. Pusat kota yang biasanya ramai berubah jadi kota hantu yang tergenang air cokelat. Meski begitu, di tengah tragedi ini ada sisi lain yang menginspirasi. Semangat gotong royong atau yang mereka sebut mateship dari warga Australia benar-benar terlihat.
Ribuan sukarelawan yang dikenal sebagai Mud Army turun ke jalan setelah banjir surut. Banjir Queensland 2010 sampai 2011 menjadi pelajaran penting bagi Australia tentang manajemen air, perencanaan kota, dan sistem peringatan dini. Masih di tahun yang sama, 2011, tapi kita pindah ke benua Amerika Selatan. Tepatnya di Brasil, negara yang terkenal banget sama sepak bola dan karnavalnya. Tapi di bulan Januari tahun itu, wilayah pegunungan di dekat Rio de Janeiro, yang dikenal sebagai Região Serrana, mengalami pemandangan yang jauh banget dari pesta. Pada 11 sampai 12 Januari 2011, hujan dengan volume setara sebulan penuh turun cuma dalam beberapa jam. Tanah di lereng-lereng gunung yang curam, yang banyak dipenuhi pemukiman informal atau favela, gak kuat menahan gempuran air. Tanah itu longsor, membawa serta lumpur, batu-batu raksasa dan pepohonan, meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Jumlah korban jiwa resmi mencapai lebih dari 900 orang, tapi banyak yang meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Banyak korban adalah penduduk miskin yang terpaksa membangun rumah di daerah rawan bencana karena nggak punya pilihan lain. Kita kembali lagi ke India guys, tapi beberapa tahun sebelum tragedi terbaru yang akan kita bahas. Pada tahun 2018, negara bagian Kerala di ujung selatan India, yang dikenal sebagai God's Own Country atau tanah milik dewa karena keindahannya, justru mengalami murka langit yang luar biasa. Curah hujan yang turun di bulan Agustus 2018 jauh di atas rata-rata normal. Hujan deras yang terus-menerus ini menyebabkan 35 dari 44 bendungan di Kerala dibuka secara bersamaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Yang membuat banjir ini berbeda adalah peran aktif masyarakat dan teknologi. Nelayan-nelayan lokal jadi pahlawan tanpa tanda jasa, menyelamatkan ribuan orang. Orang-orang yang terdampar menggunakan Twitter dan Facebook untuk mengirimkan lokasi GPS mereka dan meminta pertolongan. Dan sekarang, guys, kita sampai pada chapter yang paling baru, yang paling dekat dengan kita. Peristiwa yang masih menyisakan duka dan debu yang belum sepenuhnya hilang. Kita kembali ke India, ke negara bagian Uttarakhand di pegunungan Himalaya. Tanggal 6 Agustus 2025 sebuah tanggal yang akan selamanya terukir sebagai hari kelam. Laporan awal menyebutkan adanya ledakan danau glasial atau yang dikenal sebagai Klov di hulu sungai Dauliganga. Bongkahan besar gletser di puncak Nanda Devi runtuh, jatuh ke danau glasial di bawahnya, dan memicu gelombang tsunami air, es, dan bebatuan raksasa yang meluncur turun ke lembah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dua proyek pembangkit listrik tenaga air Rishiganga dan Tapovan Vishnugat hancur lebur dalam hitungan detik. Ratusan pekerja yang sedang berada di lokasi, baik di dalam terowongan maupun di sekitar bendungan, terperangkap tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Operasi paling dramatis adalah upaya untuk menyelamatkan para pekerja yang terperangkap di dalam terowongan Tapovan. Selama berhari-hari, tim penyelamat bekerja non-stop menggali lumpur tebal dan bebatuan berpacu dengan menipisnya oksigen di dalam. Peristiwa ini adalah bukti paling nyata dari dampak pemanasan global di Himalaya. Gletser yang mencair dengan cepat menciptakan lebih banyak danau glasial yang tidak stabil, menciptakan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Banjir bandang Uttarakhand 2025 adalah panggilan darurat bagi dunia. Jika kita tidak bertindak cepat untuk mengatasi perubahan iklim, tragedi seperti ini akan terus berulang, bahkan mungkin dengan skala yang lebih besar. Gila guys, bener-bener gila. Setelah mendengar 6 kisah tadi dari Cina sampai yang terbaru di Uttarakhand, jujur gue merinding. Kita jadi sadar betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Sekarang gue pengen dengar dari kalian. Menurut kalian, dari ke-6 bencana yang udah kita bahas, mana yang paling mengerikan dan paling membekas di benak kalian? Atau mungkin kalian punya cerita lain tentang bencana banjir bandang yang pernah terjadi di daerah kalian? Yuk, kita diskusi, kita sharing di kolom komentar di bawah. Jadikan kolom komentar tempat kita berbagi rasa, berbagi pengetahuan, dan saling mengingatkan satu sama lain. Terakhir, seperti biasa, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan kalian, jangan lupa buat pencet tombol like-nya ya guys. Buat yang belum, langsung aja klik subscribe. Dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan konten-konten seru dan penting lainnya dari sisi lain. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Tetap jaga diri, jaga lingkungan, dan selalu waspada. Sampai jumpa di video berikutnya. भयंकर बड़ी
अरे बह गया। ए मेरी माँ चले, ए मेरी माँ चलो। छोड़ दो बाबू। मामा चले गया सेफ जगह। मामा चले गया। सेफ है मंदिर। मेरे बाप मैं बोलने लगी कि फोन कर तब वही अपना चल बला मामा के लिए फोन करना। मामा चले गया फोन कर मामा के लिए फोन वो मामा चले गया सेफ जगह पर। बकवास क्यों करे तू ज्यादा? फोन करने कुछ नहीं, वो चले गए वहाँ भाग के देखा। ये बाबा लो वो नहीं सुधांशु नहीं सुधांशु तो मेरे भाई सपा होएगी आ क्या भाई आ भाई दे कल के बाद ना ए बेना भाई बोले कि नौ आ भाई बैठ जा मुख बैठ उठाई वहां हम यार अरे भाई पैर भी मैं बधाई दी के तेरे को पकड़ी भी लाड़ा भाई फोन ना तो हलन कर